Firman-Mu Tuhan berakar kuat dalam hati kami. Kami tahu setiap pikiran yang meninggi yang menentang kebenaran firman Tuhan kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami katakan setiap pikiran dan hati kami hari ini terfokus pada apa yang ingin Kau sampaikan. Kami adalah tanah yang subur, dan apapun yang ditaburkan tidak pernah kembali sia-sia. Tuhan akan tumbuh kuat dalam kehidupan kami dan berbuah menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Senang bisa kembali ada di tempat ini. Apa kabar? Saudara, ketika saya berdoa untuk apa yang disampaikan, I'm excited. Saya sangat bersemangat karena Tuhan kasih saya satu janji terutama untuk AOC Surabaya di tempat ini. Jadi ada sesuatu yang saya mau sampaikan di tempat ini. Saya sebut pesan profetik mungkin ya. Sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan, sekaligus beberapa warning yang Tuhan sampaikan untuk, sebenarnya bukan untuk AOC Surabaya khusus, tapi ada beberapa ayat khusus untuk AOC Surabaya. Tapi ada di awal tahun ketika saya berdoa, Tuhan bicara sesuatu khususnya untuk seluruh AOC sebenarnya. Saya dari AOC Jakarta, perkenalkan nama saya Christian. Dan saya ingin menyampaikan sesuatu sebelum saya sampaikan apa yang Tuhan sampaikan. Tapi saya percaya 2019 ada tahun yang sangat ajaib, saudara. Firman Tuhan berkata, kita ini kalau Anda baca di 1 Petrus, Firman Tuhan berkata begini, kita ini adalah orang-orang ketika kita lahir baru, kita terima Tuhan Yesus, kita dilahirkan dalam sebuah kehidupan yang penuh pengharapan. Istilah dalam hati kita, harusnya pengharapan itu hidup dan sehat, saudara. Pengharapan itu sesuatu yang kalau di 1 Korintus firman Tuhan berkata begini, pengharapan adalah a confident expectation of good. Pengharapan itu bukan sesuatu yang kayaknya mungkin jadi mungkin enggak, bukan ngarep-ngarep jadi ngarep-ngarep enggak. Pengharapan, kata Alkitab, adalah sesuatu yang pasti, sebuah kepastian akan sesuatu yang baik terjadi dalam hidup kita. Saudara, saya percaya harusnya setiap kita ketika kita lahir baru, kehidupan kita harus selalu penuh pengharapan. Jadi menurut saya gini saudara, harusnya kita ini sebagai orang Kristen dilarang putus asa. Dilarang sebenarnya saudara. Karena kenapa? Seharusnya hidup kita tuh limpah pengharapan. Bahkan firman Tuhan berkata begini, ketika kita minum air daripada Tuhan, maka air yang kita minum daripada Tuhan akan ada dalam hidup kita dan menjadi mata air yang membual-bual bagi orang-orang yang dekat dengan kita, saudara. Saudara sadarkah bahwa dunia ini haus akan sesuatu? Manusia-manusia sekeliling kita ini haus mencari sesuatu dalam hidupnya. Ada beberapa mencari kebahagiaan, mencari pengakuan, betul ya? Mencari glory, mencari sesuatu yang bisa bikin hidup mereka puas lah, saudara. Dan kita tahu pengejaran mereka akan sesuatu yang bisa memuaskan kehidupan mereka itu sebuah pengejaran yang sia-sia, betul nggak? Seumur hidup mengejar sesuatu yang nggak bisa mereka capai. Tapi anehnya, kita orang Kristen harusnya puas, saudara, kehidupan kita itu. Dan bukan hanya puas, kita ini jadi berkat, jadi saluran air buat sesama kita. Itu kehidupan kekristenan kita, saudara. Kehidupan yang sangat ajaib. Kebahagiaan, seharusnya gini, saudara. Pengharapan itu harus jadi hidup kita. Dan pengharapan itu harusnya membawa sukacita dalam hidup kita. Orang-orang yang punya pengharapan, omongannya pasti positif. Orang-orang yang punya pengharapan, susah dibikin pikir negatif. Susah. Orang-orang yang punya pengharapan selalu melihat positif dari hal-hal yang paling negatif sekalipun. Saudara ingat gak cerita Abraham? Udah umur 100 tahun, masih belum punya anak. Tapi dia tetap punya pengharapan, firman Tuhan. Sampai di kitab Roma berkata begini, sekalipun tidak ada dasar untuk dia berharap, dia tetap berharap. Saudara, sekalipun dia sudah gak punya alasan untuk percaya bahwa dia punya anak, tapi dia tetap percaya, saudara. Dan omongannya, semua tuh omongan yang penuh pengharapan. Nggak ada satu orang pun yang bisa menjatuhkan iman Abraham. Kenapa? Karena dia yakin. Walaupun usia dia udah 100 tahun, dia tetap yakin dia punya anak, saudara. Sekarang saya tanya, kalau Anda umurnya udah 100 tahun, pasti bingung kalau belum punya anak. Sedangkan Tuhan sudah janjikan kamu punya anak. Betul nggak, saudara? Tapi Abraham percaya. Dia kenal baik dengan siapa yang memberikan janji. Bahwa dia yang memberikan janji adalah setia, sekalipun saya tidak setia. Dan ketika dia sudah menjanjikan sesuatu, itu sudah pasti milik saya. Kapan? Nggak tahu. Itu kairosnya Tuhan.
Itu waktunya Tuhan. Tapi bagianmu adalah tetap percaya, tetap berharap. Dan Efesus juga berkata begini, dan kamu akan menerima apa yang kamu harapkan, apa yang kamu doakan, asal kamu tidak kehilangan pengharapanmu. Banyak orang, saudara, makin lama, misalnya contoh, ketika Anda usia 10 tahun, dapat sebuah nubuatan dari seseorang, bahwa kamu akan dipakai luar biasa sama Tuhan. Terus kamu semangat ketika umur 10 tahun. Berjalanlah 15 tahun, 17 tahun, usia Anda sekarang sudah 25, belum jadi orang yang besar juga. Lalu biasanya orang-orang mulai berpikir, jangan-jangan hamba Tuhan itu salah. Dan kesalahan banyak orang Kristen adalah melepaskan nubuatan itu dan berkata mungkin itu salah. Mereka kehilangan pengharapan. Efesus berkata, kamu pasti akan menerima apa yang kamu harapkan, asal kamu tidak lelah. Asal kamu tidak melepaskan pengharapanmu. Ibarat gini, saudara. Kalau kamu hamil, harus ya mendekati bulan-bulan 8, bulan-bulan 7, bulan-bulan 8, kamu harusnya sudah mulai expect bakal keluar, betul nggak? Makin lama kamu menunggu, makin besar ekspektasi kamu, betul nggak, saudara? Saya nggak pernah ngelihat orang hamil makin lama menunggu, makin kecil hati. Betul nggak? Makin lama menunggu, harusnya ekspektasimu akan sesuatu yang sudah kau kandung harusnya makin besar. Harusnya ketika kita dapat sebuah nubuatan, sebuah janji, itu kan sebuah benih yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Butuh proses untuk melahirkan nubuatan. Butuh proses untuk melahirkan janji, saudara. Yang lucu gini, saudara, banyak orang sudah mengandung janji 10 tahun, 20 tahun, tapi ketika di usia 20 tahun, kandungan janji itu sudah di usia 20 tahun, mereka melepaskan kandungan itu. Mereka buang kandungan itu. Kenapa? Karena mereka menjadi lesu. Mereka menjadi apatis. Mereka menjadi seseorang yang kehilangan pengharapan. Menurut saya itu adalah hal yang bodoh. Padahal harusnya ketika kita menunggu akan janji Tuhan, saudara, terus pegang pengharapannya. Kapan waktunya? Itu urusan Tuhan. Bagianmu apa? Tetap percaya dan kerjakan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Betul nggak, saudara? Betul ya? Soalnya saudara nggak, kalau kita ini punya Bapak yang baik. Kita punya Bapak yang sangat baik. Makanya saudara, saya percaya. Saya orang yang sebenarnya gini, saudara, kalau orang sebut saya hamba Tuhan, saya sebenarnya kurang suka. Karena saya lebih suka dipanggil anak Tuhan. Anda semua anak-anak Tuhan. Kenapa? Saya tuh istilahnya gini, saudara. Hamba tuh beda sama anak. Seorang hamba tidak membawa kemuliaan tuannya. Maaf kata, saudara. Anda nggak pernah ketemu seorang pembantu terus bilang, gila ini pembantunya aja hebat, apalagi tuannya. Betul nggak? Enggak, saudara. Yang namanya pembantu nggak ada hubungannya sama tuannya. Setuju nggak, saudara? Seorang hamba tidak pernah membawa kemuliaan tuannya. Karena itu Tuhan mati dengan harga yang mahal untuk memulihkan status kita yang sesungguhnya, identitas kita yang sesungguhnya, bukan lagi hamba, tapi seorang anak, pewaris. Kenapa? Karena anak membawa kemuliaan papanya. Kalau Anda ketemu seorang anak, Anda lihat karakter anak itu, Anda lihat cara bicara anak itu, sopan, ramah. Pernah nggak ketemu seorang anak yang karakternya bagus banget? Langsung di pikirannya apa? Ini orang tua mendidik anak itu dengan sangat baik. Betul nggak? Kenapa? Karena seorang anak membawa kemuliaan papanya. Kerinduan Tuhan di surga bukan menjadikan kamu hamba yang sekedar ngikutin perintah tanpa ngerti ngapain. Tapi kerinduan Tuhan menjadikan setiap kita kembali pada identitas kita yang sesungguhnya. Apa? Anak. Seorang anak yang tidak takut sama papanya. Saudara, takut yang salah akan membuat kamu jauh dari Tuhan. Tapi takut yang benar akan membuat kamu dekat, nempel sama Tuhan, saudara. Cinta habis sama Tuhan, saudara. Karena kita ini anak. Dan saudara, kerinduan papamu di surga adalah menggenapi apa yang juga kamu suka. Saudara, saya nggak percaya ada seorang ayah yang cuman kasih anaknya apa yang dia perlukan. Kalau kamu jadi ayah, kerinduanmu apa? Apa yang anakmu mau, kamu juga pengen kasih kok. Betul nggak? Bener nggak? Bener nggak? Setuju nggak, saudara? Kalau memang kita cuman boleh minta apa yang Tuhan mau kasih kita, harusnya firman Tuhan berkata, mintalah apa yang aku mau kasih ke kamu, maka kamu akan menerimanya. Tapi firman Tuhan banyak tulis begini, minta apa saja yang kamu mau dalam hatimu dengan namaku, maka kamu akan menerimanya. Kenapa? Itu kerinduan papamu di surga, saudara.
supaya hidup kita, hidup kekristenan yang penuh dengan jawaban-jawaban doa. Saudara, ketika doamu dijawab, kamu bersuka cita loh. Itu kerinduan Bapamu di surga, saudara. Saudara, bahkan Tuhan bukan cuma sekedar ngasih kamu yang penting buat kamu, tapi yang kamu mau, yang sebenarnya gak penting, dia juga pengen kasih, saudara. Ini maaf kata saudara, saya ada sebuah kesaksian kecil, lucu. Jadi, saya kan sedang mempersiapkan pernikahan saya. Bulan depan saya married, saudara, 3 minggu lagi sebenarnya. Jadi, kemarin sedang mempersiapkan ini itu, uang, hitung. Sebenarnya saya lihat banyak banget yang Tuhan cukupi dalam persiapan pernikahan, saudara. Tapi ada satu hal yang menggelitik saya, gini saudara. Jadi bulan Januari ini kan udah mau dekat-dekat due terakhir ya saudara. Saya tuh ada beberapa tagihan yang cukup besar yang harus dibayar. Sementara saya belum punya uang. Tapi kan saya tetap harus cari bajunya, cari sepatunya kan untuk persiapan tuh. Nah, ketika saya lagi iseng-iseng nyari sepatu, saudara, saya cuma lihat-lihat katalog saudara. Lihat-lihat di internet, bukan katalog saudara. Browser ya, website. Cuma lagi scroll, lagi iseng-iseng lihat jenis sepatu yang bagus gitu, bukan lucu. Yang bagus, yang saya pengen. Terus ada satu sepatu yang saya nggak doa loh, saudara. Jangan pikir saya doa. Iya saya doa sih, tapi dalam hati cuman doa asal gitu. Kayak begitu ngelihat, aduh Tuhan ini bagus juga ya. Begitu lihat harganya, nggak jadi. Mahal banget saudara. Istilahnya ya buat beberapa orang kan mahal relatif, mahal tuh beda-beda. Tapi buat saya ini kayaknya nggak worth it gitu. Buat saya beli sepatu seharga begini saya nggak mau. Memang bagus, memang saya suka. Dalam hati saya mungkin saya nggak ingat saya doa sih. Saya cuma bilang aduh Tuhan kayaknya ini bagus. Tapi begitu lihat harganya nggak jadi. Saya pikir saya cari yang lain. Saya nggak sempat doakan, saya nggak segera patah dalam nama Yesus ini jadi milikku. Saya nggak ngomong apa-apa saudara. Cuma dalam hati ngebatin, saudara tahu ngebatin ya. Ngebatin, aduh kayaknya ini bagus Tuhan. Nggak, mungkin saya nggak ngomong Tuhan juga, saya nggak ingat saudara. Saya nggak ngomong siapa-siapa, saya nggak ngomong calon saya nggak ngomong mama-mama saya. Kalau saya pengen, enggak, saya nggak ngomong apa-apa. Cuman kepengen doang, ngebatin. Tapi begitu lihat harganya, saya mengurungkan niat. Karena saya tahu banyak sepatu yang lebih murah, yang kurang lebih mirip-mirip lah jenisnya kan. Itu nggak penting buat saya. Saudara, ada dan saya kan punya list doa ya. Dari yang paling penting sampai yang paling nggak penting. Saya juga punya banyak list doa. Yang paling atas tuh yang kayak rohani-rohani banget. Lawatan lah, jiwa-jiwa lah, apalagi supaya saya makin mengenal Tuhan lebih baik. Itu kan yang top priority, saudara. Saya pengen melihat yang sakit disembuhkan di gereja saya pengen melihat semua orang sakit yang saya jumpai sembuh. Itu kan top priority, itu yang kayaknya harus dijawab duluan, betul nggak? Lalu dari sekian banyak list doa saya tentang orang tua saya, keluarga saya, ada list-list, ada bagian paling bawah di list doa saya yang sebenarnya nggak penting. Yang nggak penting banget. Tapi ketika saya ngebatin dalam waktu 1 minggu, tiba-tiba saudara, ada seseorang yang chat saya begini, Chris, saya dengar kamu udah mau married ya? Iya, bulan depan. Oh, ini aku mau beliin kamu hadiah pernikahan. Dari Amerika dikirim sepatu persis yang saya mau. Saya tanpa doa loh saudara. Kenapa? Itu hati papamu di surga. Dia tuh aneh-aneh. Ketika saya dapat, saya bilang, aduh Tuhan kenapa nggak jawab yang penting-penting? Yang dijawab yang paling nggak penting juga. Tapi saya menyadari satu hati dari papamu di surga. Kalau itu penting buat kamu, itu penting buat papamu. Kalau itu penting, hatimu suka, saudara, papamu juga pengen kasih, saudara. Saudara, saya tahu banyak dari kita berpikir bahwa kita ini harus punya prioritas, tepat, betul, saya setuju. 1 Tuhan, biasanya kan 1 Tuhan, 2 keluarga, 3 pekerjaan, pelayanan tuh ada dalam setiapnya, betul ya? Kurang lebih seperti itu. Tapi saya kasih tahu sesuatu, istilah saya mau menawarkan suatu prinsip yang sebenarnya lebih gimana ya? Lebih sesuai, lebih biblical lah. Lebih sesuai dengan Alkitab. Saya bilang gini saudara, kalau Tuhan yang jadi nomor 1 dalam hidup kamu, maka sebenarnya nggak ada nomor 2, nggak ada nomor 3, karena semua kamu kerjakan untuk Tuhan. Itu yang bikin segala sesuatunya itu beda. Banyak orang pengen pelayanan. Pelayanan konsep mereka adalah saya harus bergabung dalam sebuah persekutuan, gereja, pelayanan itu namanya. Sesuatu yang sifatnya melayani, sifatnya kayak sesuatu yang di panggung, itu pelayanan. Tapi saudara saya kasih tahu, ketika Anda mencintai papa mamamu, dan melayani mereka dengan segenap hatimu, itu kan juga pelayanan. Dan itu pelayanan yang tertinggi, saudara.
Ketika kamu melayani istrimu, melayani suamimu, mencintai mereka habis-habisan, saudara. Mencintai mereka dan men-treat mereka seperti seorang ratu. Saudara, saya kasih tahu, papamu di surga bangga melihat bagaimana seorang anaknya memperlakukan istri yang Tuhan beri dengan penuh penghormatan. Kebanggaan di surga papamu, saudara. Kebanggaan Tuhan di surga bukan ketika kamu mengerjakan hal-hal yang besar, tapi kebanggaan dari papamu di surga adalah ketika kamu bisa setia dengan perkara yang kecil yang Tuhan percayakan dalam hidup kamu. Gak usah ribet-ribet mulai sesuatu yang besar. Firman Tuhan kan juga ngomong, barang siapa setia dengan perkara kecil, pasti dipercayakan perkara yang besar. Lah, banyak dari kita pengen perkara yang besar tapi tidak belajar setia dari perkara yang kecil. Dari mana, saudara? Gak bisa. Saudara, setiap Anda punya musim. Ada musim di mana kamu menikmati jadi anak. Ada musim di mana suatu hari kamu istilahnya pindah musim, tidak lagi menjadi status anak, tapi suatu hari kamu akan jadi menikah. Dan setiap musim punya pelayanannya masing-masing, punya enjoymentnya masing-masing. Saudara, maksimalkan kehidupanmu. Kerjakan segala sesuatu yang hari ini kamu perlu kerjakan seakan-akan itu untuk Tuhan. Kalau kamu mencintai istrimu, jangan cuma sekedar mencintai istrimu untuk dia, tapi untuk Tuhan. Kan firman Tuhan berkata begitu, betul nggak? Kerjakan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, bukan kepada manusia. Maka itu yang saya sebut pelayanan, saudara. Karena itu saya berdoa supaya di tahun 2019 ini ada beberapa pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan. Tapi saudara, saya mau kasih sebuah dasar dulu. Sebesar apapun janji yang Tuhan kasih dalam hidup kita di tahun ini, selalu dimulai dari sesuatu yang paling kecil, sesuatu yang paling sederhana. Saudara, saya berdoa kita bisa belajar setia. Nah, hari ini saya mau buka satu firman Tuhan di 1 Samuel. Ini satu firman Tuhan yang saya dapat di awal tahun tentang tahun 2019. Ini mungkin ayat yang sedikit aneh, saudara, untuk sebuah pesan profetik. Tapi entah kenapa ketika saya baca firman ini, Tuhan bicara sangat kuat tentang ini. Dan saya percaya ini musim yang akan kita alami di tahun 2019. Saudara, baca dari ayat 4 sampai ke ayat 20. Sudah dapat? Katakan amin. Yuk kita baca sama-sama bergantian, pria dan wanita, pria 4, perempuan 5 dan seterusnya. Kita baca dari pria dulu, 1, 2, 3. Pada hari Elkana ayat 4, 1, 2, 3. Diberikannya kepada penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Terus ayat 5, perempuan. Ayat 6. Tapi makinnya selalu menyakiti hatinya supaya besar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Terus 7. Setiap kali Hana ayat 8. Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Ayat 9. Ayat 10. Dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan dan menangis terseduh-seduh. Ayat 11. Dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ayat 12. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena hanya, baca sama-sama aja deh saudara biar cepet. Dan karena Hana berkata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tapi suaranya nggak kedengeran, maka Eli nyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur atau minuman yang memabukkan tidak ku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan.
Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ayat 17. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ayat 18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluar perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Esokan harinya bangunlah mereka pagi-pagi, lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ayat 20. Maka 1 tahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara lompat ke pasal 2 ayat 21. Setelah Hana memberikan kepada Tuhan Samuel, ayat 21 terjadi 1, 2, 3. Dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga dia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel yang muda itu di hadapan Tuhan. Saudara, ada satu ayat khususnya, saudara buka di ayat 19 di pasal 1-nya. Ini ayat yang Tuhan kasih untuk tahun 2019 ya. Kemudian pulanglah yang bawahnya saudara. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Saudara boleh garis bawahi, sebab itu rema untuk tahun 2019. Ini tahun dimana Tuhan ingat. God remembers Tuhan ingat janjinya akan kehidupanmu. Tuhan ingat janjinya akan keluargamu, akan ekonomimu, akan terobosan yang harusnya kamu miliki di tahun 2019. Saudara, di awal tahun ini Tuhan kasih dengan sangat kuat. This is the year when I remember. Ini tahun dimana I choose to remember. Ini tahun dimana aku memilih untuk kembali mengingat perjanjianku antara aku dan kamu. Tapi dalam bahasa Inggrisnya saudara, kalau ada versi message-nya bisa ditampilin. Kalau enggak saya akan bacain. Ada sesuatu yang ajaib kalau Anda baca di versi message-nya. Nah ini dia. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk slide man-nya. Oke. Ini tahun dimana God began making the necessary arrangements in response to what she had asked. Bahasa Indonesia gini. Ini tahun dimana Tuhan mulai bergerak dan mempersiapkan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk meresponi apa yang kamu rindukan, untuk meresponi apa yang kamu minta, untuk meresponi apa yang selama ini kamu gumulkan, saudara. Menurut saya 2019 adalah tahun yang sangat ajaib. Ini puncak sebuah perjanjian yang Tuhan sebenarnya mau mulai genapi di tahun 2019. Kapan kegenapan penuhnya saya nggak tahu, tapi di tahun ini Tuhan mulai bergerak mempersiapkan persiapan yang perlu untuk meresponi apa yang kamu mau. Saudara kayak kurang bersemangat dengan janji yang Tuhan kasih. Harusnya kalau kamu terima janji kayak gini, wah, amin gitu kan. Kenapa saudara? Ini sebenarnya saya terima janji ini ketika saya lagi di kamar rumah sakit. Saya tahun baruan di rumah sakit. Kenapa? Kena DBD, saudara. Kena DBD, digigit nyamuk nakal, saudara. Jadi saya terkapar di rumah sakit. Ketika saya lagi merenungkan satu firman Tuhan ini membuat saya mendadak segar kembali, saudara. This is the year dimana Tuhan bilang gini, aku akan mulai mempersiapkan begitu banyak persiapan untuk meresponi apa yang selama ini hatimu inginkan. Kasih tahu ke seluruh AOC bahwa ini janjiku untuk tahun 2019. Wow. Ketika saya baca ini, saya tergerak hatinya dan saya menjadi semangat kembali. Gak lama kemudian saya sembuh keluar rumah sakit, saudara. Satu rema dari tahun ajaib, saudara. Ada 2 hal ketika saya lagi berdoa di ranjang rumah sakit, saudara. Ada 2 hal yang Tuhan suruh waspadai. Betul ini tahun yang ajaib, betul ini tahun keemasan. Ini tahun dimana Tuhan mulai bergerak. Engkau akan lihat begitu banyak sudden shift dalam kehidupanmu. Saya tahu shift nggak sih? Pergeseran. Apa yang selama ini bertahun-tahun kamu coba dorong tidak bergerak, tahun ini kamu akan lihat mulai bergerak. Walaupun mungkin gak banyak, tapi mulai bergerak, saudara. Kenapa? Ini tahun dimana dia mulai. Saudara, ada beberapa bergeraknya akan jauh banget. Ada beberapa engkau akan lihat mungkin bergeraknya gak jauh, tapi tetap bergerak. Tapi saya percaya tahun 2019 ini Tuhan mulai bergerak, menggenapi dan meresponi yang kamu rindukan. Tapi saudara, Tuhan kasih saya 2 hal yang perlu kamu waspadai di tahun 2019. Saya bukan seorang anak Tuhan yang suka menceritakan tentang wah 2019 adalah penuh dengan kecelakaan, penuh dengan gempa bumi, musibah. Karena gini saudara mesti tahu satu hal. Nggak butuh iman untuk melihat dunia ini makin lama makin hancur. Nggak usah orang Kristen, orang dunia juga tahu. Betul nggak saudara? Nggak butuh iman untuk melihat hal negatif ada di mana-mana. Tapi hanya orang yang punya iman bisa melihat sesuatu yang positif yang tidak dilihat sama orang dunia. Itu iman.
Hanya orang yang beriman bisa melihat Tuhan sedang bergerak dengan kuat di bangsaku, di tengah kehancuran yang kamu lihat dengan matamu. Karena itu Paulus berkata, kita ini orang percaya, kita orang Kristen tidak hidup karena melihat, tapi hidup karena percaya. Nah pertanyaannya, Anda hidup karena melihat apa karena percaya? Itu dia. Kalau kamu hidup karena percaya, artinya, saudara, Anda harusnya bisa melihat sesuatu yang matamu tidak bisa lihat. Anda harusnya bisa percaya sesuatu yang matamu tidak bisa percaya. Begitu, saudara. Makanya saya bilang, kalau orang hamba Tuhan menubuatkan Indonesia tenggelam, separuh tenggelam, saudara nggak usah ngomong deh. Nggak usah orang Kristen juga orang dunia bisa lihat itu. Nggak usah orang Kristen, dukun juga bisa ngeliat kayak gitu, saudara. Tapi saya kasih tahu, hanya orang yang punya iman bisa tetap percaya di tengah segala kehancuran yang sepertinya ada di depan mata. Serius. Hanya orang yang beriman yang bisa melihat Tuhan bukan sedang menghancurkan bangsa ini, tapi Tuhan sedang membangun bangsa ini. Serius, saudara. Soalnya masalahnya gini, saudara. Setiap kita dalam kekristenan kita ini seringkali suka banget mencari lawan, mencari kambing hitam, mencari seseorang atau sebuah kelompok yang disalahkan. Kita ini orang Kristen kan berharap lawatan ada di mana-mana. Tapi seringkali kesalahan banyak orang Kristen adalah mereka melupakan nilai yang Tuhan sudah garis bawahi tentang kehidupan kekristenan. Apa? Kehidupan kasih. Jadi mereka itu ketika melihat lawatan tidak kunjung datang, mereka suka menyalahkan keadaan. Oh mungkin gara-gara ini banyak penyembahan berhala, orang kurang ini, gereja nggak bersatu. Cari semua alasan, kamu akan temukan kok, saudara. Dan kita ini orang-orang yang terkenal suka mencari musuh, suka mencari lawan. Saudara, tapi saya suka ketika saya lupa ini Yakub apa Gideon, dia nanya, kamu musuh atau lawan? Tuhan bilang, bukan musuh, bukan lawan. Bukan musuh, bukan kawan, bukan lawan. Gitu, saudara. Pertanyaan gini, seringkali kita pengen Tuhan tuh memihak kepada kita atau memihak kepada yang lain. Contohnya gini, saudara. Kalau kita dipanggil pelayanan orang miskin, biasanya kita itu gampang. Ini amit-amit ya. Ini contohnya. Kalau misalnya kamu dipanggil untuk pelayanan orang miskin, biasanya kamu itu cenderung gampang tersinggung dengan orang-orang yang melayani orang-orang kaya. Karena kan kamu pelayanan orang miskin, dan kamu gampang banget menghakimi orang-orang kaya. Tapi kalau kamu dipanggil untuk melayani orang-orang kaya, biasanya kamu cenderung gampang banget menghakimi orang-orang yang miskin. Karena menurut kamu orang-orang miskin malas. Sering ngerti ya? Jadi itu kita tuh gampang tersinggung. Kita ini suka mencari musuh. Kalau kamu orang-orang yang dipanggil untuk melayani ras tertentu, kamu akan gampang tersinggung untuk orang-orang yang tidak melayani ras yang kamu layani. Contohnya kalau kamu dipanggil ke Kalimantan, ke suku mana yang ujung pelosok banget, terus teman kamu tidak dipanggil ke sana, gampang pasti kita menghakimi orang yang gak dipanggil ke sana. Betul gak? Tapi saudara, saya mau kasih tahu, iblis gak pusing kamu ada di pihak mana, selama kamu keluar dari karakter Kristusmu untuk mempertahankan apa yang kamu percaya. Sampai kita benar-benar jelek-jelekin orang lain, jelek-jelekin gereja lain. Contohnya saudara, saya berdoa ini gak ada di tempat ini. Kita kan kalau pembahtera seringkali kan dibilang sesat sama yang lain. Tapi saudara, saya juga gak menemukan, saya juga menemukan banyak orang-orang bahtera yang suka ngomong gereja lain sesat. Apa bedanya kita sama mereka? Saudara ngerti gak? Saya berdoa kita ini mesti ngerti, kita tidak dipanggil untuk menentukan mana yang benar, mana yang salah. Itu tugas Tuhan. Tugasmu mengasihi. Sejak kapan kamu jadi tugasnya Tuhan? Saudara ngerti gak? Tugasmu gak usah pusingin hidup orang lain lah. Hidupmu sendiri aja kadang-kadang pusing. Lo menjaga hati kita aja gak gampang. Betul gak, saudara? Saya berdoa kita ngerti prinsip ini. Nah, ada dua hal yang Tuhan suruh waspadai di tahun 2019. Saudara siap? Yang pertama Tuhan bilang, ada dua hal yang akan sangat memotong begitu banyak janji di tahun 2019. Kedua hal ini bersangkutan dengan hati. Yang pertama, hati yang pahit. Yang kedua, hati yang iri. Mungkin sepertinya sesuatu yang udah klise, itu mah dari dulu. Tapi nggak tahu kenapa Tuhan bicara kuat banget tentang dua hal ini. Waspadai hati kita di tahun 2019. Karena hati kita yang akan banyak megang peranan antara promosi kita dan seberapa besar pergeseran yang terjadi dalam hidup kamu bergantung pada hati kita. Tuhan suruh waspadai dua hal secara spesifik, yaitu hati yang pahit dan hati yang iri. Saudara, saya bicara sedikit tentang hati yang pahit. Saudara, hati yang pahit
menurut saya dalam bertahun-tahun pelayanan saya melihat yang paling hebat dalam menghancurkan kehidupan kekristenan seseorang adalah hati yang pahit. Saya nggak pernah lihat ada sesuatu yang lebih hebat menghancurkan hidup orang daripada pahitan. Dan masalahnya gini, orang yang punya hati yang pahit, atau saya bilang virus hati pahit, nggak pernah berasa hatinya pahit. Bener nggak? Karena kenapa? Orang yang terjangkit virus pahit selalu punya alasan untuk membenarkan kenapa saya boleh pahit. Selalu punya 1001 alasan kenapa saya berhak untuk marah, saya berhak untuk tidak mengampuni, saya berhak untuk kesel. Nah, saudara, saya berhak untuk pahit. Tapi saya mau bilang, saudara, hati yang pahit sama roh pembunuhan tuh sama aja, saudara. Kalau saya bilang hati yang pahit adalah roh pembunuhan dalam bentuk bayi, kalau kamu biarkan ada, itu jadi roh pembunuhan. Coba lihat orang yang membunuh, akarnya dari mana? Hati yang pahit. Tidak bisa mengampuni, tidak bisa melepaskan pengampunan, saudara. Dan saya bilang gini, dan lucunya gini, orang, kalau saya gambarkan, analogi yang saya pakai untuk menggambarkan orang yang memilih untuk pahit, itu gini, saudara. Ibarat, kalau kamu pahit, ibarat gini, kamu minum racun, tapi berharap orang lain yang mati. Serius, betul nggak? Misalnya saya benci sama si A, misalnya, saya benci sama dia. Saya minum racun dan berharap dia yang mati. Yang mati harusnya siapa, saudara? Kita, yang minum racun. Kepahitan tidak pernah punya pengaruhnya terhadap orang yang kita benci. Tapi hidupmu yang jadi, yang cost-nya, yang bayar harga tuh badan kamu, yang bayar harga tuh roh kamu, jiwa kamu, hati kamu. Dan lucunya gini, saudara, banyak orang gini, gua mau maafin lu kalau lu minta maaf sama gua. Itu ibarat gini, saudara. Kalau kamu, kan perjalanan kekristenan kita, Tuhan kan sudah lepaskan beban kita, saudara. Beban apapun. Karena itu Matius 28 kan berkata begini, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Matius 11 ayat 28 berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, karena aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Artinya apa? Semua beban-beban yang salah, yang palsu, Tuhan copotin. Tapi ada satu titik di mana kita pahit, kita ambil beban. Misalnya saya benci sama seseorang, saya ambil speaker. Saya gotong-gotong tuh speaker, karena pahit adalah sebuah beban yang membuat hidupmu jadi capek. Siang malam kepikiran bencimu kepada dia, betul nggak? Kamu angkat speaker segede gaban. Terus kamu ngomong, lu minta maaf gak? Kalau nggak minta maaf, gue nggak taruh speakernya. Saudara ngerti ya? Kan lucu ya? Kalau lu minta maaf, gue taruh speakernya. Kalau saya jadi dia, bodo amat. Lu yang bawa speaker, kenapa gue mesti minta maaf sama lu? Saudara ngerti ya? Ibaratnya gitu, masalahnya. Ketika kita memilih untuk pahit, saudara, kita sedang menghancurkan janji Allah dalam hidupmu. Dan itu harga yang mahal. Saudara, kenapa sih orang seringkali memilih untuk pahit? Karena mereka sebenarnya nggak sadar bahwa mereka pun nggak layak untuk diampuni loh. Saudara, nggak ada satupun dari kamu yang ada di tempat ini layak masuk surga. Nggak ada. Kalau memang baca firman doa pagi bisa bawa kamu masuk surga, Yesus nggak perlu mati buat kamu. Saudara, baca firman doa pagi, itu nggak ada efeknya buat Tuhan. Itu keuntungan dari baca firman dan doa pagi. Itu untuk kamu sepenuhnya, bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan. Anda melayani pun, saudara, jangan pikir saya melayani, saya akan membuat Tuhan senang. Sebenarnya melayani, benefit terbesar dari pelayanan, itu untuk kamu sendiri kok. Saudara ngerti ya? Saudara ngerti ya? Jadi saya berdoa kita ngerti. Harga dari memilih memegang hati yang pahit terlalu mahal. Karena begitu banyak yang Tuhan mau kasih dalam hidup kamu. Tapi ketika kita memilih untuk pahit, itu nggak bisa kita ambil. Karena hati kita sudah penuh dengan yang pahit. Apapun yang kamu campur pada air yang pahit, tetap pahit. Nggak bisa kamu nikmati. Saudara, saya tanya gini, boleh nggak sih sebenarnya kita orang Kristen marah? Kita buka Efesus 4, saudara. Saya nggak mau kasih tahu mana yang boleh, mana yang enggak, tapi kita baca aja Efesus, kata firman Tuhan apa, saudara. Efesus 4 ayat 26. Oke. Efesus 4 ayat 26. Sudah dapat? Mari kita baca, 1, 2, 3. Jadi boleh marah nggak, saudara? Boleh. Tapi jangan sampai dosa. Saudara, marah adalah reaksi wajar.
Ketika kamu melihat sesuatu yang tidak adil terjadi, harusnya hati kita marah. Wajar. Tapi Tuhan, Paulus warning, kalau sampai kamu marah, jangan sampai dosa. So, tahu nggak bagaimana kita berdosa dengan amarah kita? Nih, mulut. Paling gampang, mulut. Orang bilang mulutmu harimaumu. Gitu ya. Kalau orang anak muda zaman sekarang, congor lu tuh, gitu kan. Mulut kita yang seringkali bawa dosa kalau kamu lagi marah, betul nggak saudara? Mungkin kamu nggak ngomong jorok, saya percaya orang Kristen nggak lah ngomong jorok, enggak lah. Tapi omonganmu bikin orang lain pahit tuh. Betul nggak? Ketika kamu marah, omonganmu pedes. Tajam, setajam silet. Itu orang yang dengar hatinya tersayat-sayat. Saudara bener nggak? Anda pernah nggak sih ketemu orang Kristen lah? Atau orang, ya tahu, orang Kristen juga pasti ada. Yang kalau marah, ngomongannya pedes banget. Padahal nggak ngomong jorok. Saudara kalau ngomong jorok menurut saya lebih mendingan. Ya nggak boleh ya saudara. Saya bukan bilang boleh ya. Tapi menurut saya yang paling jahat dari yang paling jahat adalah perkataan yang menyayat hati loh. Kelihatannya baik, tapi nyindirnya cus. Bener nggak? Pakai perkataan yang level sarjana lagi istilahnya, perkataannya semuanya dipilih dengan baik, kata-kata baku tapi pedesnya mintamu. Nah makanya Paulus bilang gini, kalau kamu sampai marah, jangan sampai kamu berdosa dengan perkataanmu. Jangan sampai amarah dan kebencian kita bawa-bawa untuk merusak semua yang di sekitar kita. Terutama ketika kamu marah sama anak. Wajar lah kalau orang tua marah sama anak. Tapi hati-hati karena perkataan sekali sudah kamu keluarkan, gak bisa kamu tarik balik. Diampuni gak? Diampuni. Tapi bisa gak kamu tarik balik perkataan itu? Udah gak bisa. Seumur hidup anak itu hidup tumbuh besar dengan perkataan yang terlanjur sudah tertancap dalam hatinya. Perkataan yang kamu keluarkan butuh bertahun-tahun untuk dibenerin. Diampuni gak? Diampuni. So tau gak? Saudara ngerti gak sih perbedaan pengampunan dan restorasi, pemulihan dan pengampunan itu beda. Kalau Anda buat dosa, diampuni gak sama Tuhan? Diampuni. Kalau kamu minta maaf, kan? Tapi kamu tetap bayar harganya gak? Bayar. Saudara, pengampunan sama pemulihan itu beda. Kalau misalnya saya membangun hubungan dengan seseorang, misalnya saya bangun hubungan dengan kamu namanya siapa bro? Niko ya? Oh kamu Niko, oke. Ayo Niko. Yang chat saya ya, oke. Baru gue tangan. Jadi kalau saya bangun hubungan dengan Niko, saudara, ketika Niko buat kesalahan kepada saya, pengampunan itu harusnya diberikan cuma-cuma. Dia nggak bisa earn pengampunan. Dia nggak bisa mendapatkan pengampunan dengan jerih payah. Karena pengampunan itu keputusan saya. Kan dia yang salah, saya yang korban. Pengampunan itu keputusan saya. Anda nggak bisa paksa saya untuk ngampuni, tapi pengampunan itu keputusan saya. Kepahitan itu keputusan saya. Ya. Tapi kalau saya istilah gini, saya mengampuni. Pengampunan itu sesuatu yang diberikan cuma-cuma. Tapi untuk saya bisa percaya lagi sama dia, butuh waktu. Dia perlu earn my trust. Dia perlu bangun kembali kepercayaannya. Dia perlu kerjakan, tunjukkan buah-buah pertobatannya. Baru saya bisa percaya lagi. Itu namanya restorasi. Kalau kamu bersalah sama istrimu, minta maaf, diampuni gak diampuni. Tapi untuk dia bisa percaya kamu lagi, butuh waktu. Jangan paksa-paksa. Because trust is earned. Pengampunan, kecuali Tuhan. Tuhan kalau percaya kita, dia percaya benar-benar kasih kesempatan baru. Tapi manusia itu beda, saudara. Gak didesain dengan perasaan yang seperti itu. Saudara ngerti gak? Beda. Jadi marah boleh gak? Wajar kalau kamu marah. Anger, kalau saya bilang marah, saudara, itu adalah sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kamu. Amarah tuh siapa yang ciptakan? Tuhan yang taruh. Amarah tuh sesuatu yang baik-baik aja, sah-sah aja. Itu wajar, menandakan bahwa kamu manusia. Tapi apa yang kamu kerjakan ketika kamu marah, itu yang seringkali bawa masalah. Sedih boleh gak? Boleh. Stres boleh gak? Boleh-boleh aja. Depresi boleh-boleh gak? Ya, boleh-boleh aja. Tapi apa yang kamu kerjakan ketika kamu depresi, itu yang bawa masalah dalam hidup kamu. Benar gak saudara? Ya depresi sih beda ya, jangan depresi lah. Pusing saudara. Saudara ngerti maksudnya saya ya? Kalau kamu marah, contohnya gini lah. Kalau kamu mendengar berita seorang anak TK diperkosa sama seseorang, harusnya kamu marah loh. Betul gak? Itu siapa yang taruh? Tuhan. Kalau kamu dengar anak TK diperkosa, kamu udah gak marah, udah gak normal kamu. Betul gak? Kemarahan itu memang Tuhan yang taruh loh.
Nah, tapi apa yang kita kerjakan ketika kita marah, itu yang seringkali pegang peranan. Makanya tadi Efesus berkata begini, kalau kamu marah jangan sampai dosa. Dan kalau kamu sampai marah, jangan dibawa tidur. Betul nggak? Jangan sampai matahari terbenam dengan amarahmu. Saudara, makanya Tuhan ajarkan satu doa. Bapa kami di dalam surga, betul nggak? Dikuduskan namamu, terus kalau Anda baca, ujung-ujungnya ada tulisan begini. Ampunilah kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu kan sebuah doa, itu sebuah prototipe dari doa. Bukan artinya kamu harus doakan itu setiap hari. Itu bagus, boleh-boleh aja. Menurut saya sih sah-sah aja. Tapi itu kan prototipe dari doa. Apa? Ketika saya bangun pagi hari, saya memutuskan saya mau jadi orang yang mengampuni. Siapapun yang bersalah sama saya, I have decided setiap pagi saya bangun pagi, aku decide untuk mengampuni siapapun yang akan bersalah pada saya hari ini. Ya, saudara. Tapi ketika nanti saya mau tidur, saya nggak mau biarkan amarah saya dibawa tidur sama saya. Karena saudara saya mau bilang, ketika Anda lagi tidur, itu masa-masa di mana kita memasuki alam bawah sadar. Kalau saya bilang, itu masa-masa di mana Tuhan bisa banyak bicara sama kamu. Tuhan bisa bicara dengan kamu dengan mimpi. Tapi masalahnya apa yang kamu kerjakan ketika kamu masuk proses tidur, itu yang seringkali menentukan kamu ketemu Tuhan atau kamu ketemu dengan yang kamu benci. Kamu membiarkan Tuhan yang membentuk kamu ketika kamu tidur, atau kamu membiarkan amarahmu membentuk kamu ketika kamu tidur. Makanya saya ketika tidur, saudara, ini kebiasaan yang saya kerjakan dari awal pertobatan saya. Setiap saya mau tidur, saudara, saya pasti mematikan handphone dan saya membiarkan masa-masa saya tidur sambil tiduran saya ngobrol sama Tuhan. Ngobrol aja sampai tidur. Karena banyak banget ketika kita tidur dapat mimpi. Makanya saya sering banget dapat mimpi dari Tuhan. Karena saya biarkan masa-masa istirahat saya adalah masa-masa komunikasi saya dengan Tuhan. Itu masa-masa istirahat, saudara. Tapi memang saya nggak bilang saya udah paling jago mengerjakan itu. Ada masa-masa di mana saya khawatir. Contohnya ya kemarin ketika persiapan mesti bayar ini bayar itu, belum punya uang, khawatir, kebawa-bawa tidur. Alhasil tidurnya nggak enak, saudara. Sejam kebangun, 2 jam kebangun, pusing lagi, bangun pusing ya kan? Betul nggak, saudara? Saudara, saya mau bilang gini, jiwa yang bisa istirahat dengan baik adalah jiwa yang percaya sama Tuhan, papanya. Kalau kamu naik mobil perjalanan jauh, terus yang nyetir orang yang kamu nggak percaya karena setirnya ugal-ugalan, bisa tidur nggak? Jiwa kamu tenang nggak? Gelisah nggak? Gelisah, pasti nggak bisa tidur. Tapi kalau kamu naik mobil yang nyetir adalah orang yang sangat kamu percaya karena orang nyetirnya anteng banget, bisa tidur nggak? Bisa. Kenapa? Jiwamu percaya sama yang nyetir. Saudara mau lihat jiwa seseorang percaya sama Tuhan apa enggak? Percaya di mulut atau percaya di hati? Lihat dia bisa istirahat apa enggak? Gampang. Lihat dia bisa nggak nikmati hidupnya. Lihat di tengah permasalahan yang paling besar dalam hidupnya, bisakah dia tetap tersenyum dan tetap percaya? Karena jiwa yang percaya adalah jiwa yang bisa menikmati hidupnya. Karena itu saya bilang kekristenan adalah sebuah kehidupan yang harusnya orang kalau ngelihat kekristenan, kok lu happy terus sih? Masalah happy, apa happy? Karena kita ini percaya sama yang nyetir hidup kita. Kita ini jiwa harusnya, kalau kamu percaya, Anda mau lihat orang itu percaya sama Tuhan apa enggak? Lihat dari cara dia bisa menikmati hidupnya apa enggak? Lihat dari cara dia bisa istirahat apa enggak? Atau jangan-jangan dia orang yang gampang gelisah, gampang khawatir. Itu artinya apa? Kamu nggak percaya dengan siapa yang nyetir hidup kamu. Saudara ngerti ya? Jangan sampai dibawa tidur amarah kita, hati yang pahit. Jangan sampai Anda kalau pahit, istilahnya gini, ketika kamu marah jangan dibiarkan tidur. Kalau kamu bawa itu amarah tidur, itu akan membentuk sebuah kepahitan dalam hidup kamu. Saudara ngerti ya? Bilang kanan kiri, jangan dibawa tidur marahnya. Jangan dibawa tidur marahnya. Oke? Saudara ngerti tentang hati yang pahit. Saya berdoa supaya kita dari tempat ini waspadailah hati yang pahit, saudara. Ketika kamu tahu hatimu mulai pahit dengan seseorang, saudara, jangan cuma sekedar gini, ya udahlah, gua ampuni gitu. Saya berdoa gini, Anda ambil waktu berdoa dengan Tuhan. Berdoa, kalau perlu bawa foto orang yang kamu dongkol di dalam kamar doamu. Berkati dia terus sampai hatimu plong. Saudara, itu caramu melatih hatimu. Makanya firman Tuhan, jagalah hatimu dengan segala
Kewaspadaan. Artinya benar-benar perhatikan hatimu. Banyak orang udah gue ampuni, tapi cuman yang penting biar cepet. Tapi saya berdoa ada sesuatu ketika Anda memberkati orang yang bersalah sama kamu. Itu nilainya emas, saudara. Saya juga pernah ngalamin, saudara, menavigasi sampai 2019 ini akan banyak orang-orang yang akan buat hatimu sakit. Tapi tugasmu bukan menuntut keadilan buat orang itu. Tugasmu adalah menjaga bagaimana hati saya tetap murni di tengah ketidakadilan yang saya alami. Bukan artinya oke-oke aja lah gue diperlakukan gitu, oke-oke aja, no. Tapi bagaimana kita tidak membiarkan ketidakadilan mempengaruhi hidup kita, mempengaruhi keputusan kita. Banyak orang kepahitan yang dia pakai, yang dia terima, ketidakadilan yang dia terima, membuat dia jadi orang yang meracuni sesamanya. Saya berdoa kita jangan jadi seperti itu. Navigasi hati kita. Tahun 2019 jaga hati kita. Kalau Anda mulai tahu hatimu benci dengan seseorang, liatin fotonya, berkati terus. Berkati terus, doakan dia terus. Doakan dia untuk keluarga dia, berkati bisnis dia, sampai hatimu bisa plong sama dia, saudara. Itu harganya emas, saudara. Ketika Anda diperlakukan tidak adil, tapi setiap malam kamu berkati dia, itu emas, saudara. Choose, Anda punya pilihan kok. Anda mau hidup dengan janji Tuhan penuh 2019, atau kamu mau hidup dengan hati yang pahit. Hati yang pahit akan menghilangkan janji Tuhan di tahun 2019. Itu yang satu, hati yang pahit. Yang kedua, hati iri. Kalau saya bilang hati yang iri sebenarnya sama hati yang pahit, itu mirip-mirip, saudara. Kalau saya bilang hati yang iri adalah mamanya dari hati yang pahit. Karena hati yang iri melahirkan hati yang pahit. Benar ya, saudara? Saya buka satu firman Tuhan, saudara. Matius 20. Ini dua hal yang Tuhan warning di tahun 2019. Matius 20. Ya. Matius 20 ayat 14. Saya coba percepat, saudara, supaya saya bisa sampaikan semua pesannya. Matius 20 ayat 14. Dengan cepat aja. Saudara kalau tahu ceritanya, pernah baca nggak ceritanya? Ada pemilik, ya kita sebut ini perumpamaan yang Tuhan capai. Jadi Tuhan punya kebun anggur. Terus dia mau cari pekerja. Dia bangun pagi-pagi jam 5 pagi. Dia lihat, lu gak ngapa-ngapain ya? Udah lu kerja sama gue deh, gue gaji lu $10 misalnya gitu. $10, oke. Dari jam 5 sampai jam 5 sore. Oke, gue kerja sama lu $10. Terus dia jalan lagi jam 9 pagi, ketemu lagi orang lain. Lu gak ngapa-ngapain kan? Udah lu kerja sama gue. Gajinya berapa? Dari jam 9 sampai jam 5 $10. Oh boleh. Terus jam 12 dia pergi lagi. Ketemu lagi orang gak ngapa-ngapain. Pas lagi makan siang, ngapain lu? Gak ngapa-ngapain. Udah lu kerja sama gue deh. Gue gaji lu $10 sampai jam 5 sore. Oke. Terus jam 2 juga $10. Terakhir jam 4 sore yang kerja 1 jam juga $10. Nah, tapi saudara, Anda mesti kenal Tuhanmu adalah Tuhan yang agak suka cari gara-gara. Jadi saudara, kalau saya jadi tuannya, saya tahu saya gaji semua orang $10. Kan harusnya sebenarnya mungkin menurut pandangan beberapa orang gak adil, ya kan? Kalau saya jadi tuannya, saya kasih gajinya diem-diem. Supaya yang lain gak tahu, yang lain berapa, betul kan? Itu kan hikmat dunia, gitu kan? Harusnya gitu kan. Tapi Tuhan punya hikmat sedikit beda loh. Ayo semua sini kumpul, gajian, woi semua senang. Yo kita bagi duit mulai dari yang terakhir datang, sengaja. Oh kamu kerja 1 jam nih $10. Kamu kerja 2 jam nih $10. Yang belakang hatinya, wih semuanya $10 nih, orang murah hati banget nih. Gue pasti dapat lebih gede karena gue kerja paling pertama dari jam 5 pagi. Giliran dia juga dapat $10. Ngamuk saudara, saya kalau jadi orang itu mungkin juga ngamuk saudara, betul nggak saudara? Nah terus Tuhan jawabnya gini saudara, saya suka. Tuhan gak bilang, aduh sorry ya gue lupa, aduh maaf ya jangan marah ya. Tuhan ngomong gini, ambil bagianmu pergi. Ambil bagianmu pergi, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir sama seperti kepadamu. Ayat berikutnya, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku, atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Saudara jangan kaget, 2019 ini Anda pasti akan ada dalam posisi either 1 atau 2. Posisi yang pertama adalah posisi di mana kamu tahu kamu baru kerja 1 jam dapat $10 yang sebenarnya kamu nggak layak terima. Pernah nggak dalam kehidupan kekristenanmu kamu baru doa 1 hari dapat doa yang kamu nggak layak terima? Pernah nggak?
Pernah gak sih dalam kehidupan kekristenan kamu tahu sebenarnya kamu gak layak terima promosi dari Tuhan, terus kamu tetap diangkat. Begitu diangkat kamu juga bingung, kenapa ya gue diangkat garu-garu kepala. Itu namanya anugerah. Anugerah adalah sesuatu yang tidak layak kamu terima, betul gak? Itu posisi satu, semua orang pengen ada di posisi satu. Kalau saya tanya, pengennya ada di mana? Pasti pengennya yang dapat anugerah paling gede, betul gak? Tapi saudara, dalam kehidupanmu, kamu pasti juga pernah ngalamin di mana Anda jadi posisi orang kedua. Di mana kamu menyaksikan dengan mata kepalamu orang yang gak layak terima, malah terima apa yang selama ini kamu rindukan. Betul gak saudara? Pernah gak? Kamu udah 10 tahun doa minta pasangan hidup. Terus orang baru bertobat, doa, baru 3 bulan dapat pasangan hidup, marah. Benar gak? Udah 10 tahun kamu berdoa buat terobosan ekonomi. Ada satu yang hidupnya begajulan, baru bertobatnya juga kayaknya biasa-biasa aja, doanya juga gak sekenceng kamu, puasanya gak sekenceng kamu, malah dapat terobosan yang selama ini kamu rindukan. Gimana hayo hati kita? Pertanyaannya sama kayak Tuhan Yesus ngomong. Atau iri hatikah kamu karena aku murah hati? Kan berkat punya gue. Suka-suka gue. Dari awal gue udah janjikan lu $10. Kenapa lu marah? Karena gue murah hati. Sudah ngerti gak sih? Ini bukan hal yang gampang. Coba kalau kamu ngalamin. Sama-sama mulai pelayanan. Sama-sama masuk pelayanan. Dan rasanya kamu tuh paling rajin dalam pelayanan. Kamu tuh paling bayar harga mati-matian dalam pelayanan. Yang diangkat malah yang main-main. Gimana hati kita? Saudara gak? Karena Tuhan adalah Allah yang murah hati. Dan saudara, tahun 2019 ada tahun yang begitu banyak ujian dimana kita bisa menavigasi gak hati kita nih? Bisa gak kita tetap jaga hati kita untuk gak iri ketika melihat orang lain diberkati? Nah ini saudara. Saudara tahu gak lagunya yang tak tersembunyi kuasa Allah, kalau yang lain ditolong, saya juga. Harusnya gitu kan? Tapi banyak orang Kristen, kalau yang lain ditolong, gua kapan? Nah, saudara, saya berdoa kita jadi orang yang bisa ikut celebrate ketika orang dapat doa yang selama ini kita jawab. Kita doa. Betul gak saudara? Dapat jawaban dari sama ini apa yang kita doakan. Betul gak saudara? Coba bayangkan, saya berdoa di tahun 2019 ini Anda ngerti. Awasi hati kita dari dua hal. Hati yang baik dan hati yang iri. Kembali di 1 Samuel, saudara. Saya sampaikan di sini. Saya tutup di seluruh perikop 1 Samuel ini. Kita akan baca pelan-pelan. Ya, dua hal yang Tuhan suruh waspadai. Oke? Nah, saudara perhatikan. Hana kan tadinya nggak punya anak, makanya di ayat 5 berkata begini. Meskipun Elkana mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Saya tanya, yang menutup kandungannya Hana siapa? Tuhan. Saudara, di tahun 2019 akan ada beberapa hal yang Tuhan sengaja tutup dalam hidup kamu. Tapi Anda mesti ngerti, tujuan Tuhan dalam menutup sesuatu dalam hidup kamu tidak pernah untuk membuat kamu hancur. Tapi kerinduan Tuhan adalah memberikan Hana 5 anak. Ya. Tapi untuk Hana bisa terima apa yang Tuhan mau kasih ke dia, Tuhan perlu mempersiapkan kapasitas dari kerinduan Hana. Supaya Hana memiliki teriakan yang cukup, istilahnya kalau kita sebut cawan. Cawan kerinduannya cukup. Cawan laparnya cukup. Cawan hausnya cukup. Dan untuk mengisi cawan itu, saudara, Tuhan perlu proses. Dan proses termasuk di dalamnya ada beberapa hal yang Tuhan akan tutup. Tapi mengertilah tujuannya bukan mengambil sesuatu dalam hidup kamu. Saya suka dengan anaknya Pastor Robert. Waktu itu dia pernah ngomong gini, kalau Tuhan minta, sebenarnya dia bukan minta, tapi dia pinjem. Dia balikin kamu dengan bunga-bunganya. Saya suka. Tuhan gak pernah minta sesuatu dari kamu, saudara. Dia cuma ambil yang sebenarnya juga milik dia, tapi dia lipat gandakan untuk kamu bisa nikmati lebih banyak. Ada beberapa hal Tuhan sengaja menutup kandungannya, saudara. Dan saudara mesti ngerti, Hana ini sebenarnya ada dalam posisi di mana hidupnya sebenarnya oke-oke aja, gak punya anak, sebenarnya fine-fine aja, betul gak saudara? Fine-fine aja. Elkana ini orang yang kaya, saudara. Bukan cuma kaya, dia sangat mencintai Hana. Kalau Anda baca dari versi message, dikatakan dia ini cinta banget sama Hana dan memperlakukan Hana dengan sangat spesial karena dia gak punya anak.
Dia cinta banget, apalagi sih yang kurang suami kaya, suami cinta sama kita. Udah segalanya istilahnya gitu kan buat Hana. Tapi Tuhan mulai buat gara-gara. Sekali lagi, tujuan Tuhan buat gara-gara supaya kamu bisa terima lebih banyak dari yang kamu doakan. Karena hati Tuhanmu ingin kamu menikmati yang terbaik dalam hidup ini. Saudara, Tuhan rindu memberkati kamu bukan nanti kalau di surga. Di surga kamu udah gak perlu hidup dengan berkat, saudara. Memang itu kehidupan penuh berkat. Kamu perlu berkat tuh di sini. Kamu menuai itu di sini, bukan nanti di surga, saudara. Di surga tuh kepenuhan janji Allah, tapi semua janji-janji yang pengen kasih di sini, saudara. Saudara ngerti ya? Nah, karena Tuhan hatinya rindu supaya anak-anaknya bisa terima sebanyak mungkin, yang lebih banyak dari yang kita layak terima. Perlu ada yang namanya teriakan hati, perlu ada yang namanya proses. Karena itu Tuhan buat si Elkanah mulai ngambil istri kedua, namanya Penina. Nah, si Penina ini jahat. Setiap kali datang ke rumah Tuhan, disindir-sindir si Hana. Kalau Anda baca kitabnya kan gitu. Di versi Message, disindir-sindir si Hana. Anak gue banyak nih, anak lu berapa? Lupa, sorry. Gue punya anak ya. Diledek terus sampai si Hana yang tadinya oke-oke aja jadi kesel. Nah itu tuh, kena iri hati, kena hati yang pahit. Tapi saya suka bagaimana dia menavigasi hatinya. Dia nggak langsung kecewa bunuh diri. Dia nggak marah-marah. Tapi dia bawa itu ke hadapan Tuhan. Nah ini loh saudara. Jadi saya bilang ada beberapa hal yang Tuhan tahun ini akan tutup. Tapi tujuannya bukan untuk menghancurkan kamu. Tapi memberikan kamu lebih dari yang kamu layak terima. Tuhan suka banget memberikan lebih dari yang kamu layak terima. Lebih dari yang kamu bisa kelola. Tapi dia perlu persiapkan supaya kamu bisa mengelola dengan baik. Karena dia itu tugasnya saudara. Itu jagonya Tuhan deh. Merendahkan hati yang sombong. Wah itu jagonya Tuhan. Membuat orang yang gak siap jadi siap. Itu jagonya Tuhan. Membuat kamu ada di posisi di mana kamu bisa menerima apa yang dia mau kasih. Itu jagonya Tuhan. Itu serius saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ya. Terus saudara Anda baca. Ya. Hana nangis, kesel. Ya. Lalu saya suka responnya, dia gak marah, dia gak bunuh diri, dia gak marah-marah sama suaminya. Banyak orang ketika kesel, pahit, yang kena damprat, orang-orang sekelilingnya. Biasanya anak-anaknya duluan yang kena damprat. Nggak salah apa-apa karena lagi kesel, anak-anaknya kena damprat semuanya. Tapi saya suka si Hana, dia gak marah-marah, saudara. Dia gak marah-marah ke suaminya, tapi dia bawa perkaranya di hadapan Tuhan. Dia datang ke rumah Tuhan berdoa. Saudara, rumah Tuhan kan rumah doa. Saudara bisa bayangin nggak? Dia di rumah doa berdoa dengan cara yang sangat aneh. Sampai Eli, imam besar zaman itu, sangka dia ini mabok. Saking doanya aneh, mungkin ekstrim, dan saking lama doanya. Saudara, Anda pernah nggak sih ke rumah doa atau ke sebuah sesi doa? Pernah nggak? Pernah nggak lihat orang menara doa ke sebuah sesi doa? Kan banyak orang doa caranya aneh-aneh ya. Begini-begini lah. Ya, bukan saya nggak meledek ya. Maksudnya kan banyak banget tipe-tipe doa yang sebenarnya cukup aneh, tapi karena itu ada di rumah doa yang nggak terlalu aneh. Saudara ngerti nggak? Kecuali kamu doa kayak gitu di bus, itu aneh. Tapi kalau di rumah doa kan wajar. Tapi ini di rumah doa yang penuh dengan orang-orang aneh doanya, ya saudara ngerti maksud saya ya? Dianggap aneh sama imam besar yang tiap hari lihat orang doa. Kira-kira itu doanya kayak apa? Saudara, betul nggak? Itu saya bilang gitu saudara. Ada satu jenis doa yang tidak bisa diajarkan sama hamba Tuhan paling jago manapun. Ada satu jenis doa yang tidak pernah bisa diajar sama manusia. Saudara tahu nggak jenis doa apa? Jenis doa yang hanya bisa diajar sama masalah dan proses dalam hidup kamu. Jenis doa yang keluar dari jeritan hati, tekanan terberat. Dan saya bilang itu level doa yang paling tinggi. Jenis doa yang isinya curahan hati, jujur apa adanya. Udah gak tahu ilmu-ilmu tentang doa, kamu udah lupa. Semua doa, cara-cara berdoa 1, 2, 3, tetek bengek, udah lupa semuanya. Saking pusingnya yang kamu tahu, ke isi hatimu nih kamu curahkan. Betul gak saudara? Dia berdoa dengan cara yang sangat ajaib saudara. Makanya ayat 12. Saking doanya lama-lama, Eli sangka dia mabuk. Ketika dia ada mabuk, dia tanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Terus Hana jawabnya begini saudara. Bukan tuanku, ayat 15. Aku ini seseorang yang sangat bersusah hati. Terus ayat 16.
Jangan anggap Hambu ini seorang perempuan durhaka sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama. Dalam bahasa message-nya saya suka. Dia bilang begini, tampilin coba message-nya. Jangan pikir saya ini orang yang perempuan yang jahat, karena saya sangat tidak bahagia dengan hidup saya. Dan sangat menderita hidup saya, makanya saya berdoa sangat lama. Ayat 15-nya versi message dibaca juga deh, ayat 15. Dia bilang apa? Aku bukan mabuk, tapi aku cuma mencurahkan isi hatiku dan aku mencurahkannya kepada Tuhan. Saudara, ada satu jenis doa yang saya sebut provoke prayer. Doa yang terprovokasi dari setiap jeritan masalah hidup kamu, saudara. Doa yang jujur apa adanya. Doa yang keluar dari keril kesungguhan hati kita, yang keluar dari apa adanya kita di hadapan Tuhan. Dan itu doa yang levelnya tinggi, saudara. Karena itu ketika masalah datang dalam hidup kamu, jangan jadikan masalah sebagai alasan untuk kamu lari atau mundur dari pelayanan. Tapi jadikan masalah sebagai batu loncatan untuk kamu mendekat kepada Tuhan. Berdoa dengan cara yang paling ekstrim deh yang kamu bisa datang, saudara. Saya suka ini. Makanya Elkanah sebelum dia berdoa, Elkanah ngomong, saya suka nih, ayat 8. Lalu Elkanah suami berkata, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau gak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Wih, suami yang baik banget. Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Suaminya coba menghibur. Tapi si Hana bilang, enggak, gue pengennya anak laki-laki bukan lu gitu kan. Saudara ngerti gak? Saudara ngerti? Hana ini tahu. Dia bilang gini, aku perlu sesuatu dari Tuhan, bukan dari kamu. Aku tahu kamu suami yang baik. Aku tahu kamu orang yang baik. Tapi aku sedang ada dalam sebuah pergumulan yang hanya bisa dijawab sama Tuhan. Kamu jangan bantu saya istilahnya. Pertempuran ini adalah saya dengan Tuhan. Itu bukan bagian kamu. Kamu adalah orang yang baik. Tapi saya tidak berharap pada manusia apa yang hanya Tuhan bisa beri. Soalnya tahun 2019, saya percaya Anda akan ada pada sebuah titik di mana Tuhan membuat Anda pada satu titik di mana kerinduanmu, ceritamu isinya sebuah cerita divine. Yang kamu tahu dan tahu kalau bukan Tuhan yang kerjakan, gak ada yang bisa tolong saya. Hal ini, teriakan ini, tangisan ini, jeritan ini, kerinduan ini hanya bisa dipuaskan sama Tuhan sendiri, bukan sama orang lain. Makanya jangan berharap pada manusia apa yang Tuhan, hanya Tuhan bisa berikan. Saudara ngerti gak? Jangan berharap sama manusia apa yang hanya Tuhan bisa berikan. Berharap sama Tuhan. Ketika dia mulai teriak doa, saudara, saya suka nih. Ayat 16, ayat 17, Eli ngomong gini. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Ya. Kalau saya bilang ini bukan kata-kata nubuatan. Menurut saya Eli ini kan karena udah saking doanya lama. Si Eli kan saudara tahu, Eli juga bukan imam yang benar juga. Ini orang juga imam-imam ngaco kan sebenarnya kalau Anda tahu ceritanya kan. Si Eli kayak udah lu doa, udah selesai, Tuhan jawab, pasti Tuhan dengar. Itu istilahnya jawaban asal-asalan biar cepet pulang gitu, si anak ini udah mau tutup gitu kan. Tapi saya suka loh. Bahkan di tengah sebuah jawaban yang gak pasti, Hana bisa mendengar suara Tuhan dari tempat yang tidak terekspek, saudara. Karena ada sesuatu yang merindukan, saudara. Ada lapar dan haus yang sungguh bilang, Tuhan, kalau Engkau nggak berikan saya satu firman. Makanya terkadang dalam kehidupan kita, saudara, satu firman menyelesaikan banyak masalah dalam hidup kamu. Yang kamu perlu, saudara, bukan hamba Tuhan kasih kamu nubuatan. Yang kamu perlu satu rema yang kamu tangkap. Dan kadang-kadang tahun 2019, Tuhan gak selalu pakai hamba Tuhan besar untuk memberikan kamu remanya. Tuhan pakai orang yang paling tidak kamu expect. Orang yang mungkin kamu, lu atuh tuh apa sih? Jangan-jangan anak kecil. Karena Tuhan bisa bicara dengan cara yang banyak loh. Kesombongan hati kita yang menghalangi kita dari mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan. Kadang-kadang Tuhan, saudara, ajaib dalam hidup saya juga, saudara. Banyak nubuatan yang saya pegang kuat. Dan sebagian besar nubuatan itu bukan dari hamba Tuhan besar. Bahkan bukan dari hamba Tuhan. Dari anak yang saya layani. Tapi ketika hatimu merindukan Tuhan, satu suara yang kamu tangkap, cukup. Hana bilang, Tuhan, aku gak mau pulang dari tempat ini kalau kau gak bicara. Karena dia bilang apa? Kalau kau bicara itu janji. Dan ketika kau janji-janjinya tidak pernah kosong, pasti terjadi. Saudara, Hana menangkap satu perkataan dari Eli dan menerimanya seakan-akan itu Tuhan sendiri yang bicara. Ini loh, saudara.
Dia menangkap satu firman Tuhan dan memperlakukannya seolah-olah itu bukan orang fasik yang ngomong, tapi Tuhan sendiri yang ngomong. Makanya dia pulang dari tempat itu wajahnya berseri-seri. Ayat 18, dia pulang, dia mau makan berseri-seri. Seakan-akan dia sudah mendengar jawaban doanya. Seakan-akan dia sudah menerima jawaban doanya. Itu iman yang Tuhan cari 2019. Dia pulang 1 tahun kemudian punya anak. Karena dia berpegang pada satu janji yang dia terima dari orang yang tidak pernah kamu expect. So, tahun 2019 ini buka hatimu untuk menangkap setiap janji Tuhan di sekelilingmu. Banyak. Tangkap satu rema. Tangkap satu rema. Saya teringat, saya lupa ini siapa ya. Ada satu revivalis, saya nggak ingat namanya, saudara, maaf. Suatu hari dia dapat mimpi sama Tuhan untuk bangun gedung seharga 2.000 US dollar. 20.000 US dollar, 2 juta US dollar, sorry. 2 juta US dollar, itu kan gede banget, saudara. Dan dia nggak punya uang. Dia nggak bilang siapa-siapa. Dia nggak kasih tahu siapa-siapa. Ketika dia sedang memimpin ibadah, setelah selesai ibadah, ada satu anak kecil datang ke dia. Terus dia bilang, pastor, saya lupa namanya, saya nggak ingat. Satu revivalis zaman dulu, saudara. Pastor, saya mau kasih pastor taburan untuk gedung yang Tuhan sudah kasih di hati pastor. Anak kecil, tahu dikasih berapa, saudara? 1 penny, 1 sen. 1 sen. Saudara, 1 sen itu kayak 100 perak. Sedangkan yang kamu butuh tuh 200 juta. Gak ada artinya kan? Tapi si hamba Tuhan ini angkat penny-nya. Dia nangis, dia bilang, Tuhan terima kasih buat konfirmasinya. Karena yang dia butuhkan bukan uang 2 juta dolar. Karena 2 juta dolar buat Tuhan gampang. Yang dia mau tahu, apakah ini benar dari Tuhan apa bukan. Tapi fakta bahwa anak kecil bisa tiba-tiba kasih dia 1 penny. Dia tahu itu konfirmasi yang cukup. Dia angkat, dia bersyukur. Dan ketika dia mengucap syukur, gak lama kemudian semuanya tercukupi. Jadi, orang yang menunggu dengan rasa lapar, saudara, tahun ini akan menangkap janji Tuhan dari hal yang paling kecil. Saudara masih ingat gak? Nabi Elia yang sedang menunggu hujan. Coba naik, lihat apa di langit? Nggak lihat apa-apa. Naik lagi, nggak lihat apa-apa. Naik lagi, sampai 5 kali. Sampai terakhir bujangnya ngomong, ada awan setelapak tangan. Tapi bagi orang yang sedang menantikan Tuhan, setelapak tangan sama dengan hujan besar. Bagi orang biasa setelapak tangan cuma setelapak tangan. Apa artinya setelapak tangan? Tapi bagi orang yang sedang menantikan tahu itu bukan setelapak tangan, itu hujan besar. Saudara ngerti? Ada sesuatu yang membuat orang yang menantikan Tuhan punya pandangan yang beda loh. Dia punya ekspektasi yang sangat besar. Sehingga janji yang sangat kecil pun, tanda yang sangat kecil pun dia tahu itu dari Tuhan. Saya rindu 2019 ini Anda punya ekspektasi seperti itu. Amin. Ketika dia terima Samuel, saudara, ujiannya di sini. Ya. Apakah dia ingat kembali janjinya kepada Tuhan? Atau dia pura-pura lupa? Karena janjinya apa? Tuhan, kalau lu kasih gue 1 anak, gue balikin anaknya ke lu. Nah, saudara, saya bilang 2019 ini ada begitu banyak janji untuk anak akan kasih. Saudara jangan ragukan integritas Tuhan. Tuhan gak pernah lupa sama janjinya. Pertanyaannya, kamu yang sering lupa sama janjinya. Jangan pertanyakan integritas Tuhan, pertanyaan sama integritas kita sendiri, saudara. Karena buat Tuhan, dia kasih Samuel. Samuel itu bukan anaknya Hana. Samuel itu ujian buat Hana untuk dia bisa terima 5. Kalau Hana milih, udah ini gue dapat anak, pura-pura ya, mungkin Tuhan pura-pura lupa deh gue. Disimpan anaknya. Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi lu cuma terima 1, rugi kalau Tuhan mau kasih 5, lu cuma mau 1, lucu. Tapi Hana bilang, Hana nggak tahu loh dia akan terima 5 anak, dia nggak tahu. Buat dia apa? Aku mempersembahkan apa yang sudah aku janjikan, betul nggak? Dan kalau Tuhan nggak kasih, saya juga nggak bisa mempersembahkan. Itu loh yang namanya hidup sebagai saluran, saudara. Saya tahu apa yang saya terima itu saya salurkan. Saya salurkan. Ada beberapa yang saya terima adalah benih, ada beberapa yang saya terima adalah roti. Saudara jangan merasa bersalah kalau kamu makan roti. Saudara ngerti nggak? Firman Tuhan berkata begini loh, penghasilan kita itu ada 2 jenis. Setiap penghasilan kita ada beberapa benih, ada beberapa roti. Kalau kamu tabur benih, benih pasti tumbuh. Tapi kalau kamu tabur roti, sampai tua gak bakal tumbuh. Kenapa banyak orang Kristen suka nabur gila-gilaan, saudara?
dan gak pernah menikmati apapun, karena yang dia tabur sebagian besar roti. Anda mesti ngerti, dari setiap penghasilanmu ada roti, ada benih, ada bagian yang untuk kamu nikmati, dan jangan merasa bersalah untuk menikmati berkat yang Tuhan kasih. Enjoy, karena roti memang untuk dimakan, tapi kalau kamu makan benih, gak bakal kenyang dan gak bakal tumbuh. Saudara ngerti ya? Belajar ngerti, tanya Tuhan yang mana benih, mana roti. Maka hidupmu pasti kelimpahan. Apa yang harusnya kamu tabur, kamu tabur. Apa yang harusnya kamu nikmati, kamu nikmati. Jangan merasa bersalah. Saudara ngerti ya? Ketika Hana lihat, wah, aku mempersembahkan kepada Tuhan apa yang sudah kujanjikan. Hana akhirnya terima 5, saudara. Saya berdoa dalam 2019 ini ada banyak hal yang Tuhan mau buka gerbang begitu banyak dalam hidup kamu. Tapi di dalamnya ada ujian. Tujuan dari ujian bukan untuk menghancurkan kamu, untuk kamu bisa terima lebih banyak dari yang kamu layak terima. Hana cuma minta 1, Tuhan kasih 5. Itu akan dari anugerah. Anugerah sekali lagi adalah apa? Sesuatu yang tidak layak kita terima. Amin. Saya percaya 2019 ini tahun yang ajaib, saudara. Anda diberkati, saudara? Anda diberkati? Saya berdoa, Anda cuma saya tutup ini sudah selesai, saudara. Cuma ini doa yang saya mau sampaikan. Cuma ini doa yang Tuhan suruh sampaikan. Saya hari ini gak ngajar banyak, saya cuma nyampaikan apa yang Tuhan bilang untuk tahun 2019 kita akan alami. Dan ada ujian-ujian yang menyertai 2019. Tapi saudara, kalau Anda tanya sama saya, kan saya tanya sama Tuhan. Ketika Tuhan kasih 2 hal yang Tuhan untuk waspadai, saya tahu ketika Tuhan memberikan sebuah warning, dia juga kasih solusi, saudara. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apa kunci untuk mendapatkan yang terbaik di 2019 ini? Apa kunci untuk saya bisa menikmati semua janji Tuhan, tidak tercecer satupun? Saudara nggak, Tuhan cuma ngomong apa? Tuhan kasih satu saya firman Tuhan. Yang intinya begini, saudara, kalau kita buka lagi panjang. Tapi saudara masih ingat gak cerita ketika Paulus bilang, kalau kamu mau makan, kudus doa. Doakan makanan itu. Maka makanan yang tadinya najis, jadi kudus. Saudara masih ingat gak? Situ ya. Walaupun itu makanan sudah dipersembahkan ke patung-patung pun, kuduskan dulu. Tapi kalau kamu udah tahu itu dipersembahkan ke patung, jangan dimakan. Kan Paulus ngomong gitu kan? Tapi kalau kamu tahu ini makanan ada jampe-jampe apa enggak, yang penting Paulus bilang kamu doakan, maka makanan itu kamu makan dengan hati yang bersih. Ketika saya baca, saya nggak ngerti, Tuhan, kok saya tanya kunci, kamu kasih ini. Tuhan ngomong begini, kamu perhatikan. Pengucapan syukur. Doa pengucapan syukur kan? Bersyukur atas makanan yang saya terima. Kenapa saudara tahu? Makanan yang tadinya najis, makanan yang tadi dijampe-jampe, dimasukin ramuan, rapalan-rapalan yang gak benar. Ketika ada di meja kamu kuduskan, itu makanan bersih kamu makan. Dan saudara tahu gak? Kita mendoakan menguduskan itu, Paulus ngajarin apa? Mengucap syukur atas makanan yang kamu terima. Dengan kata lain gini, saudara saya kasih tahu, siap? Kuncinya gini. Pengucapan syukur menetralisir semua yang jahat dalam hidup kamu. Apapun yang orang coba rekayasa dalam hidupmu, dia lempar begitu banyak senjata. Pengucapan syukur membuat senjata-senjata yang dilempar jadi tumpul semua. Pengucapan syukur membuat racun-racun yang dikasih dalam hidup kamu jadi sesuatu yang manis. Dikuduskan. Pengucapan syukur menguduskan semua yang kamu dapat dalam hidup ini. Jadi saudara, kalau ketika saya menyadari satu hal ini, saya tahu kunci dari 2019 saudara, hati yang mengucap syukur. Belajar mengucap syukur dari hal yang paling sederhana. Belajar mengucap syukur dan menikmati keluargamu, saudara. Menikmati semua yang Tuhan sudah berkati. Belajar mengucap syukur. Ketika kita setia dengan perkara yang kecil, Tuhan pasti percayakan yang lebih besar. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Wow, Tuhan kau ajaib. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles. I believe in you. I believe in you. You're the God of miracles.
persembahkan sebuah pujian yang mengagumkan Tuhan di awal tahun. Persembahkan sebuah nyanyian yang penuh dengan iman, penuh dengan pengharapan di awal tahun. Janji yang Tuhan kasih untuk AOC Surabaya. Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata di musim ini akan menuai dengan bersorak-sorai. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara, ada sesuatu yang Tuhan sampaikan untuk AOC Surabaya. Khususnya Tuhan berkata begini, saudara. Ketika saya berdoa mempersiapkan firman untuk malam ini, Tuhan cuma ngomong gini. Sejauh perjalanan aku sudah membawa AOC Surabaya, aku sudah mengajarimu bagaimana menyembah dengan air mata, bagaimana mengairi taburanmu dengan air mata. Tapi ini musim aku mengganti air matamu dengan sorak-sorai. Dan Tuhan bilang begini, aku akan mengajarimu bagaimana berdoa dan menyembah dengan sukacita. Di musim ini kamu akan masuk sebuah musim di mana Tuhan akan mengajarimu berperang dengan cara yang berbeda. Saudara, saya diingatkan satu firman Tuhan. Saudara tahu nggak Mazmur 23? Ia menghidangkan makanan di hadapan lawanku. Saudara, lucu, harusnya di hadapan lawanmu kamu berperang, pegang senjata. Tapi Tuhan kasih sesuatu yang spesifik. Di tahun ini aku mulai ajar kalian AOC Surabaya untuk berperang dengan cara makan. Nggak ada lagi istilah Tuhan bilang, aku sudah menjauhkan musim tangisan di belakang aku akan mulai mengajarimu berperang dengan sukacita. Saudara, lucu, di hadapan lawan kamu duduk makan, menikmati makanan di hadapan lawanmu. Lucu loh. Sebab kalau kamu jadi lawan, saudara, melihat musuhmu makan asik-asik di tengah medan perang, kamu tersinggung, saudara. Oh, iblis akan sebel banget. Karena itu Tuhan bilang, aku akan ajarimu berperang dengan cara menikmati keintiman di hadapan lawan. Gak usah takut ketika kamu dikepung sama musuh. Karena Tuhan bilang, yang menyertai kamu lebih banyak dari yang mengepung kamu. Kamu pikir mungkin tahun ini semuanya sedang mengepung, tapi Tuhan bilang, hei nak, buka matamu, lihat yang di belakangmu lebih banyak. Mereka yang dikepung sama aku, kata Tuhan. You may think that you are surrounded, but you are actually surrounded by God. Di tahun ini aku akan ajari kamu bagaimana menikmati keintiman di tengah masalah. Kenapa hidangan di hadapan lawan? Saudara, itu cara Tuhan berkata begini, hei, ketika masalah datang, jangan liatin masalah, liatin aku. Aku cukup ganteng buat kamu. Aku cukup buat kamu. Christ is enough for you. Kenapa? Kalau Anda berperang dengan cara melihat musuh, Anda akan terpengaruh dengan rasa takut. Dan tentara yang dipengaruhi dengan rasa takut kehilangan efektivitasnya dalam berperang. Tapi ketika kamu bisa memfix fokus kamu pada pribadi yang tepat, bagaimana berperang tapi fokusmu menikmati keintiman, Tuhan bilang, aku akan ajari. Masuk dalam sebuah musim, kamu menikmati, bahkan di tengah badai terbesar sekalipun, kamu malah makan. Tuhan bilang, ini musim dimana aku mulai akan bawa kalian berperang dengan cara menikmati keintiman. Dan saya percaya di tahun ini ada beberapa hal yang Tuhan akan mulai buka. Saya lihat pintu-pintu kesempatan mulai Tuhan buka. Ada beberapa dari kalian di tempat ini sudah sekitar 2 tahun berdoa untuk menggumulkan, mungkin sekedar membanting untuk membuka sebuah lapangan pekerjaan baru. Dan Tuhan bilang, tahun ini aku buka kesempatan, aku buka jalan itu. Aku buka jalan itu. Dan ada beberapa dari saya percaya ada beberapa dari kalian di tempat ini akan Tuhan promosikan. Kamu akan mengalami promosi, beberapa akan dapat pasangan hidup. Yes.
Tuhan, aku berkati jemaat AOC Surabaya dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Engkau yang akan bawa mereka belajar berperang dengan cara yang baru. Belajar berperang tidak dipengaruhi sama musuh, tapi dipengaruhi sama apa kata Tuhan. Jangan distract, jangan teralihkan perhatianmu dengan serangan musuh. Karena fokusmu harus pada Tuhan, bukan pada serangan musuh. Kalau kamu fokus untuk bertahan, maka kamu akan salah. Karena ini saatnya anak-anak Tuhan menyerang, bukan bertahan. Ini saatnya kita menduduki negeri kita. Tuhan bawa AOC Surabaya untuk masuk dalam sebuah keintiman yang baru. Keintiman level anak. Keintiman di mana kita mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan kepadamu. Betapa puasnya kamu dengan hubungan dengan Papa. Bapakku, lepaskan perkenananmu. Your favor upon us right now. Favor dari Tuhan menyertai setiap kami. Pintu-pintu yang tertutup hari ini, di tahun ini 2019 akan banyak pintu yang terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang tidak memiliki anak akan mulai punya anak. Mereka yang tidak memiliki kandungan-kandungan rohani, hari ini kandungan-kandungan rohani kembali dibuka di dalam nama Tuhan Yesus. Persiapkan kapasitas kami. Dan Bapak, doaku untuk AOC Surabaya, buat setiap kami alergi dengan rasa pahit, Tuhan. Kalau perlu setiap kali kami mulai pahit, buat kami gatel-gatel, alergi, batuk-batuk, bersin-bersin, sampai kami sadar, oh ini pahit. Tuhan, buat kami alergi sama rasa pahit. Lindungi hati kami dengan pengucapan syukur, biar sepanjang tahun ini kami mengawasi hati kami, dibebaskan dari rasa pahit, dari rasa iri. Ketika kami melihat seseorang diberkati, kami harusnya menyadari bahwa giliran kami segera datang, giliran kami segera datang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Kau Allah yang ajaib. You're the God of miracle. Mari nyanyikan dengan hatimu, dengan iman. I believe in you. Percaya. I believe in you. Beberapa dari kalian keluarganya tahun ini akan mulai kembali melayani Tuhan. Aku lihat keluarga kembali masuk dalam pelayanan, kembali masuk dalam melayani Tuhan, kembali dalam cintanya kepada Tuhan. You're the God of miracle.